Pak Bek, Halo. kita kuliner lagi nih. Kita nge-review salah satu jajanan hits yang sekarang lagi banyak banget di Jawa Timur nih Pak. Jangan sebut Jawa Timur dulu, karena ini baru di Surabaya aja udah ngehits. Oh banget. iya benar, di Surabaya aja udah ngehits, apalagi di luar Surabaya ya. Tapi katanya Ciamso ini taste-nya enak-enak banget nih Pak. Jadi kalau mungkin yang kalau aku udah review ini Pak ya. Jadi dia kalau pecinta kuliner yang sering ke Singapura, taste-nya itu udah mirip banget kayak Singapura nih Pak. Bener, dan memang menunya sebagian besar adalah Singapura based. Ya, Chinese Singapura nih Pak, bener. Kalau sebenarnya istilahnya itu peranakan. Bener, peranakan. Jadi masyarakat etnis Tionghoa yang hidup di sekarang kawasan Melayu. Bener. Terutama di sini. Bener. Dan ini tadi kita udah pesen makanan yang best seller nih Pak. Ini ada wonton. Nah, wontonnya ini kayak Sichuan deh kayaknya nih Pak ya. Iya. Sichuan Ini versi Sichuan. Bener. Terus ini kalau nggak salah nasi lemak nih. Nasi lemak. Nah ini stylenya Malaysia dan Singapura itu biasanya. Iya, perpaduan ini. Ya, jadi ini dia kayak nih. Hainan kayak gitu. Nah ini kalau ini tadi daging Sichuan. Iya, dia katanya taste-nya ada sedikit pedasnya Pak. Dan yang paling hits banget itu roti gandumnya Pak. Sebentar. Kita beri sini dulu bentar. Oke. Ini rasa pedasnya bukan dari sambal, bukan dari bumbu, tapi dia menggunakan minyak cabai. Jadi chili oil itu memang salah satu istilahnya bumbu khasnya dia selalu pakai itu. Masakan Benar. Dan ini juga roti bakarnya. Nah, ini buat kudapan nih. Iya, ada kaya toast sama peanut butter. Iya. Nah, dan ini cocok banget. Emang yang khas itu adalah roti gandumnya nih Pak. Benar. Ini kalau ada nih di Malang juga ada yang kayak gini nih. Tapi kebanyakan kalau yang di sana itu pakai rotinya roti tawar biasa. Jadi kita coba dulu dipadu sama es teh tarik dan juga ini yang sedikit hits, ya. Yang hits nih. Oke, flashback sedikit ya. Ini ada roti gandum, cocok buat kamu yang lagi diet. Karena ini kayak serat dibandingkan dengan roti tawar biasa. Benar. Ini akan lihat dan kita jamin kalau kamu makan ini itu kenyangnya akan bertahan lama. Iya. Jadi ini yang paling hits banget nih Pak. Ya. Roti butter. Nih kita campurin ya. Kerasa banget. Aduh. Dia emang teksturnya karena dia ada butternya jadi dia sedikit berminyak. Cuman yang bikin beda apa sih? Nah, itu justru menguatkan rasa, Mbak. Oh, kayak gitu ya sih emang. Dia lebih strong akhirnya kan. Strongnya. Dan tapi rasanya kayak ada sedikit lemaknya emang sih, karena kan identik dengan lemak. Butter itu memang kan bahan dasarnya sebenarnya adalah susu. Iya, benar. Yang dikuatkan, makanya dan ketika kita campur, ini dia menguatkan rasa dan kental manisnya. Benar. Sekarang kita coba nih Pak Bek. Pak Bek mau coba ya mana? Kalau saya kepingin cipici wontonnya. Ini wontonnya dulu deh. Nih wonton nih. Coba nih. Seperti apa rasanya wontonnya? Kok kayaknya dari tampilannya menantang sekali ya? Iya. Pedasnya menantang pedasnya. Bener-bener menantang. Dan ya itu tadi seperti yang kita bilang tadi bahwa karakternya itu ada di sini loh Kak. Nah, ini adalah base-nya adalah minyak cabai. Nah, ini yang menjadi pembeda dari misalkan masakan-masakan di Nusantara. Kebanyakan Nusantara tidak akan menggunakan minyak cabai. Nah, ini minyak cabai ini khas Chinese. Enak banget. Singapura itu identik tanpa garam dan juga tanpa micin. Apa sih? Micin itu bahasa Indonesia nih Pak? MSG lah kita sebut. MSG. Dan ini kerasa banget kalau dia taste-nya itu peranakan banget lah. Bener nggak? Iya kan Pak? Dan bawang putih itu kerasa. dominan. Karena dia memang salah satu taste yang dia lebih banyak dominannya bawang putih. Kalau dibandingkan dengan masakan Indonesia itu kan dia strong lebih ke garam dan bawang merah. Iya, bawang merah. Nah, bedanya ini adalah dia dominasinya adalah bawang putih dan dia memang minim banget yang namanya garam dan juga MSG. Makanya ini menjadi salah satu menu diet juga sih, buat diet juga buat anak-anak yang
memang dia mengurangi kadar-kadar garam dan juga kadar MSG kayak gitu. Itu dari ininya rasanya ya. Ya. Kita sekarang bicara soal tekstur. Kulitnya lembut, dia kayak benar-benar dimasak smooth kayak gitu loh. Iya, smooth, lunak. Terus sama dalamnya dia itu nggak aneh, nggak nyetak lah. Ibaratnya itu nggak biasanya kan orang kalau bikin somai-somayan kayak dimsuman gini kan rasanya nggak ngalon nggak gitu ya Pak. Kalau ini tuh pas gitu loh. Gilingan dagingnya itu juga pas lembut. Nah terus kita ke ini Pak, daging Sichuan. Coba rasa dagingnya sih. Dagingnya dulu, jangan nasinya nanti dulu. Daging dimasak dengan cukup kematangan yang sangat pas dengan bumbu yang sudah masuk di dalamnya. Jadi kayaknya ada sedikit rempahnya ya Pak ya. Kekuatan rempah. Nah ini bisa mengimbangi rasa dagingnya itu. Jadi kayaknya cengkeh keluar di sini. Iya, dan kapulaga. Kapulaga sangat. Itu mengkombinasi nasinya karena nasinya itu nasi Hainan. Nasi Hainan itu punya rasa. Bener. Jadi bukan nasi putih biasa, dia punya rasa. Jadi, enak banget lah pokoknya. Kombinasinya pas ini. Iya, kombinasinya pas. Kayaknya nih menunya di sini enak-enak banget ini Pak. Nggak sia-sia deh kalau kalian itu kuliner ke Siamso ini. Ini ada nasi lemak. Kalau kalian ke Malaysia ataupun ke Singapura pasti ada menu ini. Yang masyarakat kawasan Melayu itu pasti ada ini. Ini sudah bukan lagi ini, kalau bukan lagi menu yang asing lah. Kita ke Malaysia ketemu nasi lemak, di Singapura nasi lemak, bahkan di Riau pun ada juga nasi lemak sebenarnya. Tapi cuman bedanya lebih di taste-nya Pak. Kalau Indonesia itu kuat banget rempahnya, ada sedikit campuran rempah hampir kayak nasi biryani gitu loh. Kalau di Malaysia sama Singapura dia akan kuat di ininya, di kacangnya, di bumbu sambelnya, di ininya. Sementara nasinya biasa aja. Nasinya gurih aja dia. Kalau sana ya. Dengan strong bawang putih. Nah sekarang kita coba ini kayak gimana? Oke, saya tuh sudah pernah mencoba itu Pak. Cocok di lidah saya itu. Kebetulan saya sebelum review ini saya sudah mencicipi beberapa menu khasnya Siamso, jadi saya bisa menggambarkan. Ini nasi lebih mendekati nasi rempah, lebih di atas nasi uduk, di atas nasi uduk, tapi masih di bawah nasi rempah. Artinya dia masih, kalau nasi rempah kan dia akan kuat Benar. Rasa pedasnya rempahnya akan keluar. Cuma dia nggak terlalu keluar. Dan rasa gurihnya ada. Rasa gurih rempah dan gurih itu ada. Tapi kalau nasi uduk kan kita terima gurih sama ininya doang. Dan nggak ada daun bawangnya juga. Yang enak itu ininya Pak, kering teri sama kacangnya. Dia tuh legit banget, pekat. Dan jangan kaget ya kalau sambelnya yang ada di nasi lemak itu nggak terlalu pedas ya. Itu bedanya. Menu peranakan dan juga menu Indonesia adalah di tingkat kepedasannya dia biasa aja. Bagi yang suka pedas, ini menurutku dia nggak pedas. Nggak pedas. Tapi belum tentu orang yang nggak suka yang suka pedas nggak suka menu ini, karena memang andalannya bukan di rasa pedasnya, tapi di kombinasi rasanya. Nah, terus kita Pak Bek udah nyoba itu. Aku penasaran sama roti gandumnya nih. Nah, ini roti kaya ya namanya. Ini kaya nih. Kaya. Aku belum pernah mencoba nih kalau yang kaya. Kaya itu sebetulnya karena saya tidak terlalu suka manis ya Pak Bek ya. Jadi mungkin kaya itu adalah sebenarnya selai serikaya. Benar. Selai serikaya. Nah, selai serikaya, teman-teman, ini adalah selai yang dimana menjadi sebuah dish lah ya buat roti bakar di kawasan Asia Tenggara. Terutama di Cina pun juga, sebenarnya di Hong Kong pun juga sama. Jadi roti bakar pasti menggunakan serikaya. Kalau teman-teman ke Medan misalkan, dia akan menggunakan serikaya. Dan bahannya serikayanya di setiap wilayah itu beda-beda Pak. Beda. Rata-rata mereka punya resep sendiri dan itu dibuat sendiri. Jadi antara satu kedai kopi atau warung kopi dengan warung kopi yang lain bisa jadi selainya rasanya beda. Betul. Nah itu yang membedakan, makanya kemudian pasti kalau kita ngomong ini kan auranya kan bukan aura ya, itu kan sebenarnya suasananya kan lebih ke Cina ya, ke peranakan. Jadi bukan warung kopi yang Nusantara. Nah itu pasti Anda akan menemukan roti kayak gini, roti bakar ini. Tapi kalau di warung kopi biasa, warung kopi masyarakat yang misalkan orang Jawa
Roti bakarnya mungkin roti bakar biasa. Pak Bek menceritakan rasanya, saya menikmati cita rasanya, ya kan? Roti bakar. Tapi kalau saya lebih suka Peanut butternya, peanut butternya iya enak memang. Jadi selainnya cukup ini, rasa manisnya ada, tidak dominan tapi rasa kacangnya kuat, dipadu dengan butter kecil gitu. Ini menjadi istilahnya Enak banget sebenarnya pokoknya. selai kacang ya, kita sebutnya selai kacang. Cuma tapi dia nggak terlalu manis, jadi nggak terlalu enak. manis. Kalau aku nih datang ke kedai kopi Ciamso ini, yang paling aku suka sebenarnya ada menu satu lagi nih Pak Beb, mie Singapura. Dia enak banget, teman. Dan tadi aku nggak pesen. Rekomendasi yang paling enak adalah nasi lemaknya enak, nasi ohyongnya enak, nasi hainannya belum coba. Ini Nasi Hainan tadi aku ngambil. nasi lemaknya enak juga. Kalau toastnya aku suka yang keju sama peanut dan juga wonton goreng. So far kalau kalian bingung cari tempat ini, kalian bisa lihat di Instagramnya juga. Nah, tempat ini adalah di kawasan Taman Apsari Surabaya, tepatnya di belakang Joko Dolok, ya kan? Kalau tepat nomor jalannya Jalan Taman Apsari nomor Jalan Taman Nomor berapa sih, Pak? Aku lupa. 1 nomor nggak tahu nomornya juga lupa. Iya. Pokoknya Dan Jalan Taman Apsari nomor 1. Kalau dari Apsari Joko Dolok lurus aja. ini udah nemu ini aksen Cinanya, dan tentunya di sini tuh ramah banget di kantong. Jadi semua review ini Pak, kalau aku sih kasih nilai 9 nih Pak, karena aku cocok banget lidahnya. Sama, kita juga dapat 9. Aku juga ngasihnya 9 karena memang top. Dan ingat ya sekali lagi, ini tempat ini buka 24 jam. Jadi kamu mau datang kapanpun bisa. Mau sarapan di sini, mau makan siang di sini, mau galau-galauan di sini juga bisa. Sore di sini, makan malam di sini, terus kumpul sama teman-teman di sini. Ini cocok banget. Nggak bakal bikin bosan deh. Oke, gimana? Kalian sudah siap cari tempat tongkrongan yang menarik di Surabaya? Nah, jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen di Tejo TV. Sampai jumpa. Sampai jumpa.